Bapak. Astagfirullah, ya Allah Bapak. Bapak kok bisa jatuh seperti ini? Bapak bangun Pak. Tolong Bapak bangun Pak. Bu, ya Allah Pak. Bapak, ini kamu dari mana saja sih aku lagi dari asal. Nggak bisa Bapak manggil-manggil. Bangun Pak. Pak, bangun Pak. Bangun, tolongin. Astagfirullahaladzim Bapak. Kenapa ini kok bisa Nggak tahu jatuh? nilai Bapak tiba-tiba jatuh sendiri. Ya udah kalau gitu kita ke rumah sakit aja. Tak siapkan dulu mobilnya. Iya, cepet. Bentar. Iya, Bapak bangun, Pak. Ya Allah, Pak. Dengan keluarga Bapak Joko? Iya, Dok. Baik, jadi begini kondisi Bapak Joko saat ini sedang lemah dan juga stroke yang diderita Bapak Joko semakin parah dan keadaan tersebut menyebabkan kelemahan pada sisi otot pada bagian kiri. Untuk itu Bapak Joko memerlukan perawatan yang intensif. Nah, sementara waktu Pak Joko harus dirawat inap, Bu. Ya Allah, Bapak. Gak apa-apa, yang penting bapak saya bisa sembuh. Oke, suster, minta tolong disiapkan di kamar untuk Bapak Joko. Oke, baik dok. Sekarang bapak bisa lihat bapak saya ya dok? Oh, sudah bisa. Pak Joko kebetulan juga sudah siuman. Silahkan, saya tinggal, G. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, pagi Sus. Baik Bu, perkenalkan saya perawat Iva yang bertugas pada pagi hari ini pada pukul 7 hingga jam 2 siang nanti. Jika dari bapak ada keluhan atau dari ibu ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan ke saya, G. Iya, Sus. Baik, apa benar ini dengan Bapak Joko berusia 65 tahun? Benar, Sus. Tolong disebutkan nama dan tanggal lahir Pak Joko? Joko Santoso, 2 Juli 1959. Oke, baik. Permisi nih Bu, izin saya lihat gelar identitasnya. Ya, silahkan. Baik, sudah sesuai dengan Bapak Joko berusia 65 tahun. Jadi untuk keadaan Bapak Joko pada pagi hari ini bagaimana nih Bu? Ini Sus, Pak Joko semalam tidak bisa tidur. Oh, kira-kira kenapa ya Bu? Apa yang menyebabkan Pak Joko ini tidak bisa tidur? Apakah semalam Pak Joko ada keluhan? Kalau menurut saya sih Sus, Pak Joko kurang nyaman soalnya tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Baik Bu, semalam Pak Joko kira-kira tidurnya jam berapa ya Bu? Oh, jam 1 malam Sus. Baik, apa yang Ibu lakukan ketika Pak Joko ini merasa gelisah dan tidak bisa menggerakkan anggota badannya? Saya mengusap-ngusap kepala suami saya Sus. Hasilnya bagaimana Bu? Apakah Pak Joko bisa tertidur? Iya Sus, selama kelamaan Pak Joko tertidur. Kalau boleh tahu Ibu di sini jaga sendirian? Oh tidak Sus, ada anak dan suami anak saya. Walah, boleh minta tolong dipanggilkan Ibu? Oke Sus, saya panggilkan anak dan suaminya terlebih dahulu, bentar ya Sus. Nah, karena sudah berkumpul semua, mohon untuk Mas dan Mbaknya ikut menyimak agar dapat membantu Bu Dewi menjaga Pak Joko. Nah, jadi untuk sekarang kita akan belajar mengenai tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi gejala yang dirasakan Pak Joko. Nah, untuk membicarakan hal tersebut, kira-kira diperlukan waktu sekitar 30-45 menit. Apakah sekarang Mas, Mbak, dan Ibunya memiliki waktu luang? Baik Sus, untuk sekarang kita ada waktu luang. Baik, untuk belajarnya kita di tempat ini saja Nggih, agar enak dan bisa lebih fokus untuk ngobrolnya. Untuk Ibu mohon ikut menyimak juga Nggih. Yes Sus. Baik, kita mulai Nggih. Semalam Pak Joko tidak bisa tidur karena tidak nyaman, benar kan Bu? Iya Sus, seperti yang saya katakan tadi, Pak Joko tidak bisa tidur karena merasa badannya pegalinu. Walah, jadi suami Ibu tidak bisa tidur karena susah menggerakkan anggota badannya. Iya Sus, sebenarnya sebelumnya Pak Joko sering terbangun saat tidur, tetapi semalam itu parah. Walah, ketika Pak Joko kebangun, apakah Ibu sudah mencoba membantu Pak Joko untuk menggerakkan anggota tubuhnya? Nah itu Sus, sebenarnya saya ingin mencoba meluruskan, menekuk kaki sama tangan Pak Joko, tetapi takut memperparah keadaan suami saya. Selain keluhan yang tadi disebutkan, apakah ada keluhan lain yang dirasakan Pak Joko? Tidak ada Sus, sepertinya itu saja. Minum Pak. Permisi, selamat pagi Pak Joko, sudah bangun G. Perkenalkan saya perawat Iva, saya izin untuk memeriksa Bapak G. Baik.
Permisi Pak. Baik Bu, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tekanan darah Pak Joko cukup tinggi, yaitu 148/95. Kemudian yang di Pak Joko 76 kali per menit, pernafasan Bapak 20 kali per menit, dan suhu Bapak normal yaitu 36,5 derajat Celcius. Nah, Pak Joko, apakah semalam Bapak merasakan pegal linu, Pak? Baik Mas, Mbak, Ibu, jadi Pak Joko tidak bisa tidur dan sering merintih karena mengalami hemiparesis sehingga menyebabkan badannya pegal linu, ototnya juga sering kaku. Ditambah lagi kemarin Pak Joko juga jatuh ya Bu, nah itu dapat memperparah kondisinya. Hemiparesis itu apa ya, Sus? Nah, hemiparesis itu di mana salah satu anggota tubuhnya mengalami kelemahan otot. Nah, itu dapat mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Oleh karena itu Pak Joko tidak bisa tidur karena merasa tidak nyaman. Kalau begitu cara mengatasinya gimana, Sus? Soalnya saya kasihan sama Bapak, kasihan juga sama Ibu yang setiap malam harus bangun jagain Bapak. Nah, jadi begini, berdasarkan diagnosis saya, Pak Joko mengalami gangguan mobilitas fisik. Ada banyak cara yang dapat dilakukan, salah satunya yaitu dengan melakukan latihan gerak sendi. Kalau boleh tahu tujuan dari latihan gerak sendi itu apa ya, Sus? Jadi tujuannya yaitu untuk membantu melatih kekuatan otot dan sendi, kemudian membantu memperlancar peredaran darah, serta jika ada indikasi nyeri, latihan ini juga bisa dilakukan untuk mengurangi rasa nyeri tersebut. Walah, oke deh, Sus. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum latihannya saya mulai? Kayaknya udah sih. Bisa langsung ke latihannya aja. Oke, baik. Baik, permisi Pak, saya akan melakukan latihan gerak sendi yang tujuannya untuk melatih kekuatan otot Bapak. Apakah Bapak berkenan? Oke, baik, untuk Masnya bisa minta tolong ya untuk dibantu latihan ini. Kemudian untuk Ibu dan Mbak minta tolong untuk diperhatikan ya. Oke, Sus. Oke, kita mulai sekarang ya. Baik, gerakan pertama itu gerakan mengangkat dan menurunkan sendi bahu. Nah, gerakan ini masing-masing dilakukan sebanyak 3 kali. Contohnya seperti ini. Nah, nanti jika dari Pak Joko ada keluhan, latihan ini bisa diberhentikan. Bisa langsung diberhentikan. Oke, baik, Sus. Untuk selanjutnya, sisi selanjutnya ya. Sudah, Sus. Oke, gerakan kedua yaitu ada gerakan menjauhi dan mendekati sendi bahu. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini juga sama seperti tadi, dilakukan masing-masing sebanyak 3 kali. Baik, Sus. Sudah, Oke. Sus. Oke, gerakan yang ketiga ada gerakan memutar sendi bahu ke arah luar dan ke arah dalam. Contohnya seperti ini. Nah, ini juga sama, dilakukan masing-masing sebanyak 3 kali. Sudah, Sus. Oke, baik, gerakan selanjutnya pada bagian kaki. Nah, ini juga sama seperti gerakan pada bagian atas tadi. Jadi ada gerakan mengangkat dan menurunkan sendi, kemudian menjauhi dan mendekati sendi, dan ada gerakan memutar sendi ke arah luar dan ke arah dalam. Bisa langsung dipraktikkan. Itu sebanyak 3 kali ya, Sus. Iya, benar. Baik, Sus.
untuk bagian kaki sudah sus. Oke, baik kalau sudah selesai. Untuk Pak Joko setelah dilakukan tadi apakah ada rasa nyeri? Baik, setelah dilakukan latihan tadi, bagaimana tanggapan Mas, Mbak, dan Ibu? Kira-kira apakah bisa diterapkan secara mandiri? Insya Allah bisa sus. Iya sus, insya Allah bisa. Saya jujur ngerasa lega. Tadi udah latihan gerakan sendi. Jadinya saya bisa tahu cara untuk mengatasi keluhan yang Bapak rasakan. Ya Sus, saya jadi tidak usah pusing-pusing lagi untuk membantu Bapak semisal nanti ada keluhan. Oke Bu, jadi tadi apa saja langkahnya untuk melakukan gerakan sendi ini? Begini sus, tadi ada gerakan menekuk dan meluruskan pergelangan bahu, lalu ada mendekatkan dan menjauhi bahu dari tubuh, dan juga gerakan memutar bahu, begitu sus. Mau menambahkan juga sus, tadi juga ada gerakan menekuk dan meluruskan lutut, memutar panggul dan lutut, juga gerakan menjauhkan dan mendekatkan lutut ke tubuh. Baik, benar sekali. Jadi latihan ini bisa diterapkan secara mandiri, nggih. Jangan lupa ya untuk selalu diterapkan latihan ini agar Pak Joko tidak merasakan keluhannya lagi. Kemudian untuk Mas dan Mbaknya bisa dibantu Bu Dewi nggih untuk menjaga Pak Joko. Baik sus. Nggih, baik, karena belajarnya sudah selesai, saya izin kembali ke nurse station, nggih. Besok saya akan kembali lagi ke sini untuk mengecek perkembangan kondisi Pak Joko. Iya, terima kasih banyak sus. Terima kasih Baik, banyak, sama-sama. Sus. Mari ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dewi, Pak Joko. Waalaikumsalam. Baik, bagaimana keadaan Pak Joko semalam Bu? Alhamdulillah Sus, semalam Pak Joko tertidur dengan nyenyak, namun sesekali terbangun memegang kepalanya Sus. Menurut Ibu Pak Joko mau apa Bu? Sepertinya Pak Joko pusing Sus. Baik, apa yang dilakukan ketika Pak Joko merasa kepalanya pusing? Saya cuma memijat kepala Pak Joko Sus. Lalu hasilnya bagaimana Bu? Apakah pusing yang dirasakan Pak Joko menghilang? Sepertinya cukup mereda, namun tidak sampai menghilang Sus. Baik, sepertinya Ibu belum memastikan. Baik Mas, Mbak, Ibu, karena semuanya sudah berkumpul di sini, jadi sekarang kita akan membahas tentang keluhan yang berbeda dari kemarin. Sekaligus kita akan belajar tentang tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi pusing yang dirasakan Pak Joko. Untuk membicarakan hal tersebut diperlukan waktu sekitar 15 menit. Apakah Mas, Mbak, Ibu bisa mendengarkan sekarang? Untuk saya bisa sus, kebetulan juga udah ada kegiatan yang harus dilakukan. Ya, saya juga sus. Baik, kita belajarnya di ruangan ini saja, nggih. Tidak banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi tindakan ini harus dipatuhi dan sangat penting. Jika ada ingin ditanyakan, bisa ditanyakan saja. Untuk Ibu mohon untuk ikut mendengarkan, nggih. Jika sewaktu-waktu ada hal yang mengharuskan Ibu untuk melakukan tindakan tersebut. Kami siap Sus. Baik, jadi banyak cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Selain itu, mengurangi konsumsi makanan berlemak dan bersantan. Baik sus. Selain itu, ada lagi yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara patuh minum obat. Patuh minum obat bagaimana Sus? Jadi patuh minum obat itu bagaimana cara mengonsumsi obat yang baik dan benar. Misalkan dokter memberikan instruksi untuk minum obat 3 kali sehari, jadi nanti Ibu harus mengikuti instruksi tersebut dan harus minum obat secara teratur, jangan ditunda-tunda seperti itu. Sebelumnya apakah Pak Joko sudah mengonsumsi obat secara rutin? Belum Sus, belum rutin. Baik, untuk Mas, Mbak, Ibu, apakah sudah punya jadwal pengingat untuk minum obatnya? Seperti contohnya menggunakan alarm atau menggunakan aplikasi pengingat. Belum ada sus. Baik, jadi mohon diingat untuk selalu patuh minum obat. Hal ini bisa membantu menjaga tekanan darah Pak Joko tetap stabil. Sekalipun Pak Joko merasa sehat, terus tekanan darahnya itu terkontrol, itu belum tentu Pak Joko sudah pulih. Baik sus, kalau begitu nanti akan saya setel alarm untuk waktu Bapak minum obat. Bagaimana perasaan Mas, Mbak, dan Ibu setelah mendengarkan penjelasan tadi tentang cara mengatasi tekanan darah yang tinggi? Alhamdulillah sus, sekarang saya jadi mengerti bagaimana cara mengatur waktu untuk memberikan obat kepada bapak saya. Iya Sus, saya jadi tahu makanan apa yang bisa dikonsumsi dan tidak bisa dikonsumsi oleh Bapak Joko. Baik, jika begitu, coba sebutkan ulang tadi apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi tekanan darah yang tinggi. Itu sus, Bapak mengkonsumsi makanan kayak buah-buahan dan sayur-sayuran, dan Bapak tidak diperbolehkan untuk makanan yang bersantan dan berlemak. Dan juga cara lainnya yaitu dengan patuh minum obat.
Baik, benar sekali penjelasannya. Jangan lupa ya untuk tetap memberikan obat secara teratur dan tepat waktu kepada Pak Joko. Kemudian jangan lupa juga untuk memberikan makanan yang sehat dan bergizi agar kondisi Pak Joko cepat pulih. Iya, Sus. Baiklah, pertemuan kali ini telah selesai ya Bu. Besok akan ada dokter dan perawat lain yang akan kesini untuk memeriksa perkembangan kondisi Pak Joko. Jika Pak Joko keadaannya semakin membaik, Pak Joko akan bisa segera pulang ke rumah. Terima kasih, Sus. Baik, saya izin kembali ke station gitu Bu. Baik, permisi Bu.